Waalaikumsalam. Betul. Oke. Alhamdulillahirrabbilalamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman wa amalan sholihah. Alhamdulillah kita bisa bertemu lagi di Muamalah Talk Show di hari ke-7. Tidak terasa berarti Ramadan sudah memasuki hari ke-7 Ramadan. Ya, Masya Allah ya. Alhamdulillahirrabbilalamin. Semoga di bulan Ramadan ini banyak pelajaran, banyak ibadah yang bisa kita lakukan. Oke. Saat ini pesertanya ada 10 peserta, berarti ada 7 peserta hari ini. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Terima kasih teman-teman yang sudah menyediakan untuk hadir, dan di Instagram juga ahlan wa sahlan. Kemudian untuk Ustadz Bila, Ustadz Zul, terima kasih sudah menyempatkan untuk hadir dan ingin berbagi lagi ilmunya hari ini. Tidak lupa saya memperkenalkan diri, nama saya Salma Rohadatul Aisyah Maulana Putri. Oke. Kita akan bahas apa hari ini? Jadi seperti yang udah dilihat di poster, kita akan membahas terkait sewa menyewa. Sebelum kita ke pembahasan, seperti biasa aku akan review sedikit terkait materi yang kita jelaskan di pertemuan lalu. Gitu. Masih ada yang ingat pertemuan lalu ini? Aku bahas apa? Kita semua bahas apa? Kita belajar apa? Dia masih ingat tidak? Bukan, salah. Ini ada suara-suara nih saham katanya. Enggak, kita pertemuan kemarin kita bahas terkait salam dan istisna. Oh, oke. Salam dan istisna. Maaf ya, ini tadi ada suara di belakang, ternyata aku salah dengar gitu. Ternyata jawaban Bapak Tata Mona benar kalau kita kemarin bahas terkait salam. Nah, apa sih akad salam dan istisna ini? Ini akad pesanan yang memang sekarang tuh ngetren banget kan, bisa dibilang kalau bahasa kerennya tuh pre-order gitu kan. Nah, di mana sih perbedaannya salam dan istisna gitu? Secara umum, secara singkat, perbedaannya itu adalah di objek keduanya, di objeknya ataupun di waktu pembayarannya. Kalau misalnya pada akad salam yang menjadi objek adalah barang yang jadi atau tanpa ada proses pengolahan atau pembuatan. Sedangkan objek akad istisna ialah barang yang membutuhkan jasa pengolahan atau pembuatan atau pabrikasi gitu. Jadi kalau misalnya nggak misalnya harus dibuat dulu nih, terus kursinya harus dibuat dulu nih gitu, itu bisa masuk ke dalam akad istisna. Terus yang kedua adalah waktu pembayaran. Pada akad salam, para ulama telah sepakat bahwa pembayaran dilakukan seutuhnya di muka alias tunai. Sedangkan pada akad istisna, pembayaran dapat dilakukan di muka, boleh dilakukan dengan pembayaran terhutang sesuai dengan kesepakatan. Singkat aja mungkinnya kita review yang kemarin. Nah, saat ini kita akan membahas terkait akad sewa, di mana akad sewa ini insya Allah akan ada akad ijaroh dan ijaroh muntahiyah bitamlik gitu. Dan akad ini nih FYI teman-teman, buat para muda-mudi ini kan sekarang udah pada gimana ya caranya mau beli rumah tapi aku tidak punya uang sebanyak itu gitu. Nah, salah satu akad yang yang cukup eksis di perbankan adalah ijaroh muntahiyah bitamlik. Nanti mungkin selengkapnya akan dijelaskan sama Ustadz Zul untuk IMBT, dan untuk Ijaro akan dijelaskan oleh Ustadz Bilal Al-Maghribi. Oke deh, kita langsung aja tanpa berpanjang-panjang kembali. Kepada Ustadz Bilal untuk pembahasan ijarohnya. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Shalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Limpahan puji kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana atas curahan nikmat dan karunia-Nya malam ini, malam 7 Ramadan, Allah masih berikan kita berbagai macam kenikmatan, yang utama berupa nikmat iman, nikmat Islam, kesehatan, serta waktu luang, sehingga kita dapat berkumpul di majelis ilmu ini untuk sama-sama mempelajari bagian dari ilmu Allah Subhanahu wa taala, yang mana sebagaimana
hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang maknanya, ya, barang siapa yang menuntut ilmu satu ayat dari kitabullah, yaitu lebih utama daripada sholat 100 rakaat. Kemudian barang siapa yang mempelajari satu bab ilmu, maka itu lebih baik daripada sholat sunnah 1000 rakaat. Alhamdulillah. Ya, malam ini kita akan bahas tentang akad sewa menyewa, atau kalau di dalam istilah syariahnya itu akad ijaroh namanya. Ya, next slide sama. Akdul ijaroh, sewa menyewa. Oke, secara bahasa akad ijaroh itu didefinisikan sebagai bai'ul manfaah. Ya, jadi jual beli manfaat. Nah, kalau sebelumnya kita bahas di jual beli biasa, itu objeknya adalah barang. Mubadalatu syai' bi syai' atau mubadalatu malin bimalin, ya, pertukaran harta dengan harta. Nah, ketika kita membahas tentang ijaroh ini, maka objek transaksinya itu bukan bendanya. Objek transaksinya bisa berupa benda tersebut, ya, namun tidak berpindah kepemilikannya. Ya, tidak berpindah kepemilikannya, namun hanya manfaatnya saja yang diperjualbelikan seperti itu. Nah, atau bisa berarti al-isabah atau pengupahan. Secara istilah, ijarah juga diartikan akdun alal manafi bi'iwadin, akad atas suatu manfaat dengan adanya pengganti. Akad ijarah adalah akad sewa antara mu'jir dan mustajir. Ya, mu'jir adalah orang yang memberikan penyewaan, sedangkan mustajir adalah orang yang menyewa. Ini dalam hal ijaratul a'yan, ya, benda. Nah, kemudian ada juga antara mustajir, ya, orang yang menyewa, dengan ajir. Ajir ini dalam ijaratul ashkos atau ijaratul af'al, yaitu pekerjaan, untuk pekerjaan. Nah, untuk mempertukarkan manfaat, yaitu manfaat, dan ujroh. Ujroh itu samannya atau bayarannya, upahnya, baik manfaat barang maupun manfaat jasa. Oke, next slide. Nah, kita lanjutkan ke landasan syariahnya. Firman Allah Subhanahu wa taala, "Na'udzubillahi minasyaitonir rajim. Fa in arda'na lakum fa'tuhunna ujurahunna." Dan jika mereka, istri-istri itu sedang hamil, maka berikanlah kepada arda'na lakum fa'tuhunna ujurahunna. Ya, jika mereka itu menyusui, maka berikanlah kepada mereka nafkahnya. Nah, jadi contoh di antara ijaroh di dalam Al-Quran itu adalah tatkala misalnya seorang ibu yang baru saja melahirkan itu tidak mampu menyusui anaknya, ataupun karena kesibukan misalnya, maka itu bisa, ya, untuk meminta agar anaknya disusukan kepada wanita lain seperti itu. Nah, itu istilahnya di dalam fikih, di dalam syariat Islam itu ar-rodo'ah. Ya, jadi itu melimpahkan susuan kepada wanita lain seperti itu. Nah, itu salah satu contoh rodo'ah yang disebutkan di dalam Al-Quran. Nah, kemudian juga ada di dalam Al-Quran juga kisah tentang Nabi Musa. Ya, Nabi Musa bersama dua orang perempuan yang itu mereka ingin menimba air untuk binatang mereka, namun kesulitan yang sampai akhirnya
Nabi Musa menolong keduanya, kemudian keduanya mengajak untuk ke rumah menemui ayahnya. Lalu salah satu dari kedua perempuan ini berkata kepada ayahnya, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an, qalat ihdahuma ya abati istajirhu, wahai ayahku, ya sewalah dia, ya pekerjakanlah ia. Inna khaira man istajarta, sesungguhnya sebaik-baik yang engkau sewa, yang engkau pekerjakan, al-qawiyyu al-amin, ya, orang yang kuat, yang punya skill dan yang terpercaya. Nah, ini juga menjadi dalil dibolehkannya melakukan ijarah. Kemudian Nabi Shallallahu alaihi wasallam juga bersabda, atul ajira ajrohu qabla ayyajifa araqahu. Ya, berikanlah kepada seorang pekerja itu upahnya sebelum ya keringatnya kering. Nah, ini perintah Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Kita masuki slide berikutnya tentang rukun ijarah. Rukun ijarah. Ya, jadi kurang lebih seperti akad jual beli kemarin, kemudian salam, istisna, ada yang namanya akidain, ya, perlu ada dua belah pihak kayak pemberi sewa, ya, pemberi sewa itu bisa disebut mu'jir, ya, mu'jir ini jika dia memberikan sewa berupa barang atau ijaratul ain atau a'yan. Disebut ajir jika penyewa ini dia menyewakan jasanya, dia bekerja gitu. Jadi upah pekerja, bukan barang tapi kerjaan dia, upah yang diambilnya dari pekerjaan yang dilakukan oleh manusia. Dan penyewa mustajir. Kemudian ada ma'qud alaihnya, harus ada ma'qud alaihnya, manfaat barang atau jasa, dan juga sebaliknya upah atau ujrohnya, fee, ya, timbal baliknya ada barang atau jasa. Di sisi lain di peminta yang meminta jasa itu memberikan ujroh. Nah, kemudian ada sigoh, yaitu ijab qabul, ya, sebagaimana di akad-akad sebelumnya. Oke, next saja. Nah, ini ada skema akad yang di sebelah kiri ijaratul a'mal. Ijaratul a'mal. Sewa pekerja, ya. Jadi ini orangnya yang disuruh bekerja. Ya. Keduanya berakad ijarah antara mustajir dan ajir yang memberikan jasa, ya, keduanya berakad, kemudian dari mustajir itu membayar fee atau ujroh kepada ajir, orang yang dipekerjakan, ya. Ijaratul a'mal tadi kita ingatkan adalah sewa jasa, ya. Jadi mungkin dia untuk memudahkan kita sebutkan contohnya, misalnya naik taksi, naik Gojek, ya, taksi atau Gojek itu contohnya adalah ijaratul a'mal ini. Karena kita hakikatnya bukan nyewa barang, ya, tapi jasa pengantaran dari si ajir itu yang kita sewa seperti itu. Nah, kalau bisa sampai tanpa menunggangi mobil itu atau motor itu, ya mungkin juga ada yang mau gitu, bisa di ting aja sampai gitu. Nah, kemudian yang kedua, yang sebelah kanan, ijaratul a'yan. Nah, jadi ini ijaratul a'yan itu objeknya adalah benda. Ya, jadi misalnya menyewa kos, ya, teman-teman yang kos mungkin, atau kontrakan, nah seperti itu. Itu ijaratul a'yan. Jadi ain, benda, objek sewanya. Istilahnya mu'jir. Nah, itu yang di bawah itu ada sedikit kesalahan, ya, harusnya pemberi, ya, bisa disebut pemberi jasa, namun yang objeknya maksudnya adalah objeknya benda, seperti itu. Jadi ijaratul a'mal ini objek ijarahnya adalah pekerjaan, ya, mempekerjakan manusianya,
Adapun ijaratul a'yan ini objeknya adalah yang disewakan adalah bendanya seperti itu. Oke, next slide. Nah, kita lanjutkan dengan ketentuan terkait sigoh. Nah, sigoh ini tadi ijab kabulnya itu. Akad ijarah harus dinyatakan secara tegas dan jelas serta dimengerti oleh mujir atau ajir dan mustajir ya. Jadi harus jelas antara kedua belah pihak itu bahwa ya akadnya ijarah gitu, sewa menyewa, bukan minta aja tumpangan gratis seperti itu. Ini tujuan para fuqaha itu merumuskan agar akad itu jelas ya biar tidak ada yang dirugikan gitu. Siapa tahu yang minta itu pengennya gratis gitu, misal kayak minta tolong aja, padahal yang memberikan jasa itu pengennya ini ijarah, Anda pengen dibayar seperti itu. Nah, makanya para fuqaha itu merumuskan harus adanya sigoh itu, akad itu harus jelas seperti itu. Kemudian yang kedua, akad ijarah boleh dilakukan secara lisan, tertulis, isyarat, dan perbuatan atau tindakan, serta dapat dilakukan secara elektronik sesuai syariah dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Nah, kalau contoh yang secara elektronik ya kalau kita belanja di marketplace misalnya, kita belanja di marketplace itu kita bayar jasa ini biaya administrasi biasanya atau penyelesaian apalah istilahnya itu kalau di marketplace itu mungkin Rp1.000 atau berapa gitu yang nominalnya relatif kecil seperti itu. Nah, itu biaya jasa kita menggunakan marketplace tersebut. Oke, next slide. Nah, terkait manfaat dan waktu sewa. Terkait manfaat dan waktu sewa. Manfaat harus berupa manfaat yang dibenarkan secara syariah. Ya, jadi tidak boleh menyewakan manfaat yang diharamkan secara syariah. Ya, ini sudah kita bahas di awal, itu haram lizatihi. Ya, misalnya menyewakan apa objek-objek yang jelas diharamkan. Nah, itu yang disewakan itu haram, atau ijaratul af'al tadi, atau mempekerjakan manusia untuk mukulin orang misalnya. Nah, yang seperti itu tidak dibolehkan, apalagi sampai ijarah untuk membunuh orang. Hal-hal seperti itu tidak dibenarkan. Manfaat harus jelas sehingga diketahui oleh mujir dan mustajir atau ajir. Jadi manfaat yang diinginkan itu apa harus jelas. Kemudian tata cara penggunaan barang sewa ya serta jangka waktu sewa harus disepakati oleh mujir dan mustajir. Nah, jangan ya sewa aja dulu gitu. Nanti sewa aja dulu dengan biaya 1 juta misalnya. Tapi nggak jelas 1 juta ini buat 1 bulan kah, atau berapa bulan, atau hanya berapa minggu seperti itu. Nah, jadi harus jelas. Kemudian mustajir dalam akad ijarah al-a'yan ya yang benda boleh menyewakan kembali ijarah min batin kepada pihak lain kecuali tidak diizinkan atau dilarang oleh mujir. Nah, ini yang mungkin dipraktikkan di lembaga keuangan seperti itu. Nah, misalnya ada seseorang ingin nyewa rumah, namun ia tidak punya kemampuan gitu cukup untuk 1 tahun, maka ngajukan ke bank misalnya. Nah, bank terlebih dahulu harus menyewa dulu rumah tersebut. Setelah bank memiliki sewa tadi, bank bisa lagi menyewakan kepada nasabah yang ingin menyewa objek tadi secara cicil misalnya seperti itu. Nah, ini ada peluang pembiayaan dari objek sewa tadi. Kemudian yang kelima, mustajir dalam akad ijarah al-a'yan, nah, masih yang berupa benda itu tidak wajib menanggung risiko terhadap kerugian yang timbul karena pemanfaatan, kecuali karena ta'addi, at-taksir, atau mukhalafatus syurut. Nah, jadi orang yang nyewa objek itu tidak bertanggung jawab
terhadap objek sewa tersebut, ya, kecuali memang dia melakukan kelalaian. Misalnya nyewa kos tadi, misalnya nyewa kos, tiba-tiba ada musibah seperti itu, tiba-tiba ada musibah kebakaran misalnya, qadarullah, tapi bukan disebabkan oleh yang menyewa ini, dari eksternal misalnya, entah kenapa dari rumah tetangga misalnya, bukan dari kos ini, bukan dari yang menyewa juga. Nah, maka itu tidak bisa yang menyewa dituntut gitu, agar tanggung jawab nih, kamu kan nyewa di sini gitu, padahal tadi sebabnya bukan dia gitu. Nah, tapi kalau adanya taat di taksir atau mukhalafatus syurut ini, dibilang misalnya nyewa kos sudah jelas aturannya tidak boleh masak di kamar. Ya, nyewa kos aturannya jelas tidak boleh masak di kamar. Nah, namun si penyewa ini malah tetap aja masak di kamar sampai akhirnya terjadi kebakaran. Nah, maka ini dia melanggar perjanjian atau persyaratan tadi. Istilahnya mukhalafatus syurut. Ya, menyalahi persyaratan yang diperjanjikan antara yang memberikan sewa dan yang menyewa tadi, padahal sudah sepakat tidak boleh masak di kamar, tapi ternyata tetap masak di kamar dan kemudian terjadi kebakaran misalnya, maka dalam keadaan ini yang menyewa bertanggung jawab gitu atas terjadinya kebakaran tadi, seperti itu. Namun kalau ya bukan kesalahan dia tadi, sebagaimana kita jelaskan, kebakaran dari samping rumah misalnya, itu bukan tanggung jawabnya dia lagi, seperti itu. Nah, kemudian juga ketika nyewa sepeda motor misalnya atau mobil, ya sepeda motor lah, nyewa sepeda motor, kemudian sampai di rumahnya sudah dikunci, sudah dimasukkan di dalam rumah misalnya. Nah, namun tetap terjadi kehilangan misalnya. Nah, itu secara syariah sebenarnya tidak bertanggung jawab lagi gitu orang yang menyewa, atau dalam keadaan kecelakaan lah, yang intinya bukan ta'addi. Ta'addi itu melampaui batas. Jadi sesuatu yang tidak seharusnya dilakukan tapi dilakukan, itu disebut ta'addi. Adapun taksir itu kurang. Harusnya melakukan sesuatu tapi tidak dilakukan, itu disebut taksir. Mukhalafatus syurut tadi melanggar perjanjian, seperti itu. Oke, kemudian bagian yang terakhir dari presentasi saya, next slide, tentang ketentuan terkait ujroh. Ketentuan terkait ujroh. Nah, ujroh boleh berupa uang, manfaat barang, jasa, atau barang yang boleh dimanfaatkan menurut syariah atau mutakawam dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Ya, jadi boleh berupa uang, manfaat, jasa. Yang penting itu diperbolehkan secara syariah terkait ketentuan sebelumnya. Kemudian kuantitas dan atau kualitas ujroh harus jelas. Nah, baik berupa angka nominal, persentase tertentu, atau rumus yang disepakati dan diketahui oleh para pihak yang melakukan akad. Ya, jadi boleh saja berupa persentase atau rumus-rumus tertentu gitu. Yang penting kuantitasnya jelas, kualitasnya jelas, seperti itu. Kemudian ujroh boleh juga dibayar secara tunai, bertahap atau angsur, dan tangguh, ya, berdasarkan kesepakatan sesuai dengan syariah dan atau perundang-undangan yang berlaku. Kemudian yang terakhir, ujroh yang telah disepakati boleh ditinjau ulang atas manfaat yang belum diterima oleh mustajir sesuai kesepakatan. Nah, ujroh tadi sudah kita katakan itu adalah biayanya, biaya sewa. Nah, ini boleh ditinjau ulang. Jadi misalnya ya di masa ekonomi sedang krisis seperti itu, ya boleh saja si pemilik kos misalnya menaikkan harga sewa seperti itu. Namun yang baik adalah tidak semena-mena gitu menaikkan harga sewa gitu. Itu kan akan mengagetkan dan menyulitkan orang yang menyewa sebelumnya gitu. Ya, tetap meskipun dibolehkan meninjau ulang, namun sebaiknya kita juga sebagai muslim itu memperhatikan adab-adab gitu. Jangan sampai mempersulit pihak lain
untuk meneruskan transaksinya gitu. Kemarin udah enak-enak misalnya 2 bulan di kos tersebut, tiba-tiba bulan ketiga langsung dinaikin 2 kali lipat. Nah itu tentu memberatkan seperti itu. Tapi itu sama bagian presentasi Ana tentang ijaroh. Oke, baik. Jazakallah Ustadz Bilal. Kalau tadi saya bilang udah bahas terkait ijaroh, dan sekarang kalau Ustadz Zul akan menjelaskan terkait ijaroh muntahiyah bitamlik. Apa itu Ustadz Zul? Baik, terima kasih Mbak Salma. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan syukuran lillah, salatu wassalamu ala rasulillah. Allahumma faqqihna fiddin wa alimna ta'wil. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih teman-teman yang masih semangat dalam menuntut ilmu, sama-sama kita belajar ilmu terkait dengan akad-akad syariah. Tadi Ustadz Bilal telah menjelaskan terkait akad kepemilikan manfaat. Jadi kalau kemarin kita sudah belajar terkait akad jual beli, macam-macamnya apa saja jual beli akadnya. Sekarang kita kalau jual beli kan yang menjadi objek itu adalah barang, gitu. Dan dalam jual beli tentu berpindah kepemilikan barang itu, gitu. Ada 3, ada akad jual beli biasa, ada 4 jual beli biasa, kemudian ada akad jual beli murabahah, istisna, dan salam. Nah sekarang adalah akad jual beli juga sebetulnya, karena tapi ini lebih kepada akad jual beli yang mana objeknya adalah jasa atau manfaat daripada suatu barang. Nah, itu adalah akadnya akad ijaroh. Makanya akad ijaroh itu diartikan sebagai bai'ul manfaah, jual beli atas manfaat atau jasa. Tadi sudah disebutkan Ustadz Bilal bahwa jual beli jasa itu, jual beli manfaat ada 2. Ada yang ijaroh alal a'mal atau ijaroh alal ashos, itu namanya jual beli jasa. Jadi kita nyewa jasa seseorang. Misalnya kita hubungan kerja antara perusahaan sama karyawan itu adalah jual beli jasa, di mana perusahaan sebagai pihak penyewa atas jasa dan karyawan itu pemberi jasa. Itu namanya ijaroh alal a'mal, sewa atas pekerjaan, atas satu kegiatan. Orang yang memberikan itu bekerja itu artinya dia memberikan jasa. Kemudian yang kedua ada ijaroh alal a'yan. Nah, kalau ijaroh alal a'yan itu benda. Jadi sewa atas satu benda. Berarti yang dimanfaatin apa? Bukan jasa, tetapi manfaatnya, manfaat daripada satu benda. Misalnya kita nyewa rumah. Rumah itu kan benda a'yan. Nah, kalau kita sewa rumahnya, kita bukan berarti memiliki rumahnya, tetapi memanfaatkan manfaat daripada rumah itu. Kita sewa mobil, sewa motor itu termasuk sewa barang. Kita menggunakan manfaat. Kalau ijaroh alal a'mal berarti sewa jasa. Kita memanfaatkan jasa seseorang untuk melakukan sesuatu. Itu intinya dalam akad ijaroh. Nah, kemudian kita akan bahas terkait akad kepemilikan manfaat atau akad sewa yang jenisnya kedua. Kalau tadi akad ijaroh adalah di mana pihak penyewa tidak berniat untuk memiliki barangnya, barang yang disewa, gitu. Nah, kalau ijaroh muntahiyah bitamlik ini adalah akad gabungan. Kemarin saya sudah bilang akad gabungan itu adalah yang disebut sebagai multi akad atau bahasa Arabnya al-uqud al-murakkabah. Jadi ada 2 akad di sini, gabungan akad. Nah, ijarah muntahiyah bitamlik ini adalah gabungan antara akad sewa yang diakhiri dengan kepemilikan barang. Jadi ini sebetulnya gabungan 2 akad antara akad jual beli, akad ijarah dengan akad jual beli, atau ijarah dengan akad hibah. Itu. Jadi akad ijarah muntahiyah bitamlik adalah gabungan dari 2 akad, al-uqud murakkabah. Bisa akad ijarah terus diakhiri dengan akad jual beli, atau ijarah diakhiri dengan akad hibah. Next, Mbak Salman. Jadi
Apa sih akad ijarah muntahiyah bitamlik? Secara pengertian, akad ijarah muntahiyah bitamlik adalah akad sewa atau akad ijarah atas manfaat suatu barang yang disertai dengan janji pemindahan hak milik atas barang sewa kepada penyewa setelah selesai atau di akhir masa sewa. Jadi pertamanya akad sewa dulu karena ini adalah akad gabungan. Niatnya sewa tetapi akad pertamanya sewa, tapi di awal sudah sepakat nih antara si penyewa dengan pemberi sewa bahwa nanti barangnya ini akan berpindah kepemilikan. Itu namanya ijarah muntahiyah bitamlik. Ijarah itu adalah sewa, muntahiyah itu yang diakhiri bitamlik dengan perpindahan kepemilikan. Jadi sewanya dulu jalan nih. Misalnya saya sama Mbak Salma, saya sebagai pemilik rumah, Mbak Salma sebagai penyewa. Mbak Salma nggak punya uang untuk beli secara langsung kontan gitu, maka kalau misalnya saya cicil bagaimana selama 1 tahun rumah ini, tetapi akadnya sewa. Nah itu nanti saya bilang oke, 1 tahun kita bagi berapa per bulannya kan gitu. Tapi kalkulasinya adalah harga jual beli barang gitu, tapi dengan cara sewa. Sewa dulu, kemudian di akhir baru nanti ada proses akad jual beli di akhir masa sewa atau dengan cara saya hibahkan. Itu akad ijarah muntahiyah bitamlik. Next, Mbak Salma. Nah, berdasarkan Al-Quran, landasan hukum ijarah muntahiyah bitamlik sama seperti akad ijarah karena memang ini merupakan bagian daripada akad sewa, akad ijarah muntahiyah bitamlik ini gitu. Bagaimana dalam Quran qalat ihdahuma ya batistajirhu inna khaira man istajarta al-qawiyul amin. Nah, ini yang tadi sudah disebutkan Ustaz Bilal. Kemudian juga dalam hadis Nabi man istajara ajiran falyamal ajrahu, barang siapa yang meminta untuk menjadi pekerja maka beritahukanlah upahnya. Ini hadis Nabi. Kalau kita misalnya mempekerjakan orang itu jangan sampai semaunya bayarnya. Karena ini sih akadnya ijarah, dalam rukun akad ijarah, ujroh itu harus jelas, harus diketahui dan disepakati para pihak. Jadi nggak bisa kita semaunya mempekerjakan. Sama juga kalau misalnya ada acara pernikahan atau apa, kan kadang-kadang ada tuh tetangga yang minta tetangga yang bantuin gitu kan, bantuin. Atau kita minta bantuin. Nah, kalau misalnya kita minta bantuin harus jelas akadnya ta'awun, tolong menolong, atau memang kita mempekerjakan. Kalau kita minta bantuin dalam arti mempekerjakan, ya kita harus jelaskan bahwa saya akan berikan upah sekian. Atau ada orang minta bantuin kita gitu, dia nyebutnya bantuin. Terus tiba-tiba dia di akhir itu minta upah. Nah, itu harusnya di awal harus jelas akadnya. Bantu ini ta'awun atau ijarah akadnya. Karena kalau bantuin berarti kan ya ta'awun, hibah saja, hibah atas jasa gitu. Sementara kalau misalnya akad ijarah ya harus jelas pekerjaannya apa, ujrohnya atau fee-nya berapa. Nah, ini yang sebagaimana tadi hadis Nabi, "Manistajaro ajiron falyamal ajrohu." Barang siapa yang meminta untuk menjadi pekerja, atau sebaliknya kita yang minta mempekerjakan orang, maka harus diketahui upahnya berapa, harus jelas, nggak boleh nggak jelas. Karena kalau nggak jelas termasuk pada larangan hadis Nabi yang kemarin sudah kita bahas, bahwa dalam satu transaksi tidak boleh ada gharar. Nah, Rasulullah SAW an bai'il gharar, bahwa Nabi melarang transaksi jual beli gharar, gitu, jual beli yang mengandung gharar maksudnya. Nah, kan ijarah ini kan bagian daripada jual beli juga, karena tadi pengertiannya ijarah itu bai'ul manfaah,
bedanya adalah objek akadnya. Kalau jual beli biasa, objeknya adalah barang, sementara kalau ijarah itu objeknya adalah manfaat atau jasa yang diberikan oleh orang lain. Nah, ini saya berikan landasan fatwa Dewan Syariah Nasional terkait dengan akad ijarah. Jadi kalau di Indonesia ada otoritas yang memang khusus mengeluarkan fatwa. Kalau yang umum terhadap kehidupan bernegara, baik itu ibadah, itu biasanya yang mengeluarkan Majelis Ulama Indonesia. Nah, kalau yang terkaitan dengan transaksi itu dikeluarkan khususnya untuk transaksi yang di lembaga keuangan syariah dikeluarkan otoritasnya oleh Dewan Syariah Nasional, Majelis Ulama Indonesia, masih di bawahnya MUI, tetapi dia ada sektor khusus yang memang membidangi untuk lembaga keuangan syariah atau lembaga pembiayaan syariah. Ini fatwa DSN MUI yang mengatur tentang akad ijarah, ada di fatwa nomor 9 tentang pembiayaan ijarah. Kemudian juga ada di fatwa 27 khusus tentang akad ijarah muntahiyah bitamlik, dan yang terakhir fatwa 112 tentang akad induknya, akad ijarah. Nah, ini sebetulnya bisa dimanfaatkan untuk semua, jadi bukan cuma di perbankan saja. Jadi kita ketika misalnya terjadi sengketa hukum gitu, biasanya apalagi yang hubungannya dengan lembaga keuangan, itu nanti di bagian peradilan agama yang akan atau abritase ya, badan abritase. Nah, itu nanti merujuknya ke fatwa juga, gimana fatwanya terkait dengan sewa menyewa, rujukannya ke situ. Next, Mbak Salma. Nah, kemudian ketentuan dari akad ijarah muntahiyah bitamlik atau akad ijarah, akad sewa menyewa yang diakhiri dengan perpindahan kepemilikan. Yang pertama, semua rukun dan syarat yang berlaku dalam akad ijarah yang tadi sudah disebutkan oleh Ustaz Bilal, ketentuannya itu berlaku juga di dalam ijarah muntahiyah bitamlik. Misalnya barangnya tadi harus jelas, terus dalam sigot rohnya harus jelas dan disepakati, waktunya harus jelas berapa lama sewanya. Nah, itu berlaku juga di dalam akad ijarah muntahiyah bitamlik, karena esensinya akad ijarah muntahiyah bitamlik yang berjalan sampai selesai waktu, karena niatnya ada perpindahan kepemilikan. Nanti perpindahan kepemilikannya itu ada dua cara, baik dengan jual beli di akhir atau dengan hibah langsung. Ini contohnya saya berikan. Nah, kemudian syarat kedua, perjanjian untuk melakukan akad ijarah muntahiyah bitamlik harus disepakati ketika akad ijarah ditandatangani. Jadi karena akad IMBT ini adalah gabungan, maka harus pada saat ditandatangani harus jelas bahwa kita ini bukan ijarah doang ya, tetapi ijarah muntahiyah bitamlik. Di akhir masa itu kita sama-sama berjanji nih. Jadi di dalam IMBT ini ada wa'ad di situ. Kemarin kita sudah bahas bahwa wa'ad itu adalah janji untuk melakukan suatu perbuatan hukum tertentu. Nah, di dalam IMBT ini itu ada janji di situ, sama-sama berjanji, yaitu pihak penyewa berjanji bahwa dia akan membeli barangnya dan pihak pemberi sewa berjanji untuk bahkan barangnya. Jadi perpindahan kepemilikannya itu dengan dua cara, hibah atau dengan cara jual beli. Dan itu sama-sama berjanji untuk saling membeli atau menghibahkan. Karena emang niatnya sama-sama bukan cuma sewa, tetapi diakhiri dengan perpindahan kepemilikan. Nah, kemudian hak dan kewajiban setiap pihak harus dijelaskan dalam akad. Itu harus jelas tuh haknya apa saja. Nah, kayak tadi, hak dan kewajiban itu bisa disebut dengan syarat dan ketentuan, term and condition. Nah, akad itu harus jelas tuh klausul-klausul term and condition-nya. Tadi Ustaz Bilal udah jelaskan bahwa di dalam akad ijarah, ketika terjadi resiko dalam barang yang disewa, kalau memang
ini ijaroh alal a'yan yang objeknya berupa barang yang dimanfaatkan manfaatnya, yang diambil manfaatnya, jika terjadi kerusakan dalam barang yang disewa, maka prinsipnya pihak penyewa itu tidak menanggung resiko. Gitu. Misalnya kita nyewa motor, kemudian tiba-tiba karena sebetulnya kita sudah sebagai penyewa sudah melakukan mitigasi, misalnya ketika ditaruh udah digembok, sudah segala macam, ditaruh di tempat yang aman, ternyata hilang. Nah itu prinsipnya nggak bisa dituntut seorang karena dia sudah melakukan penjagaan yang sesuai dengan syariah. Atau misalnya motor ketika disewa ternyata rusak gitu. Nah itu prinsipnya rusak itu ya yang menanggung resiko adalah pemilik barang, bukan penyewa. Kecuali dalam hal-hal yang sifatnya kecil-kecil, misalnya kalau rumah itu yang kecil-kecil kayak kerannya patah gitu, itu kan kecil gitu. Itu ya kalau disepakati bahwa hal-hal kecil seperti itu pihak penyewa yang mengganti, maka ya penyewa yang ganti. Tapi kalau misalnya kerusakan itu adalah hal-hal yang asasi, yang besar, yang struktur akadnya itu tidak akan sempurna dengan itu. Misalnya rumah itu tiangnya rubuh gitu. Selama memang bukan kesalahan dari si penyewa, ya prinsipnya pemilik rumah, pemberi sewa itu yang menanggung di dalam akad ijaroh. Jadi hak dan kewajiban di dalam akad ijaroh itu harus dijelaskan di dalam akad. Jadi bahasawan prestasi itu ada 3 di dalam syariah. Istilahnya ada at-ta'addi. At-ta'addi itu adalah melakukan sesuatu yang harusnya tidak dilakukan. Jadi at-ta'addi ada 3, at-ta'addi, at-taksir, dan mukhalafatus syurut. Ini kalau bahasa sekarangnya adalah syarat dan ketentuan, term and condition. Nah, at-ta'addi itu adalah larangan, bukan larangan, anjuran untuk melakukan sesuatu. Gitu. Anjuran untuk melakukan sesuatu. Jadi ketentuan bahwa kamu harus melakukan ini. Misalnya sewa itu ada ketentuan, pokoknya setiap jam 5 pagi harus mematikan lampu. Nah itu salah satu, misalnya itu salah satu kesepakatan. Maka si penyewa kalau ada kesepakatan kayak gitu ya harus melakukan itu setiap jam 5 pagi. Itu namanya at-ta'addi. Kemudian ya, ada at-taksir. At-taksir itu tidak melakukan sesuatu yang harusnya dilakukan. Misalnya di dalam akad sudah disepakati, kamu nggak boleh masak di dalam, kalau misalnya kos masak di dalam kamar. Gitu. Ternyata dia masak di dalam kamar dan menyebabkan kebakaran. Itu berarti dia at-taksir, melakukan at-taksir, sesuatu yang harusnya nggak dilakukan, yang diperjanjikan di dalam akad ternyata dia melakukan. Atau mukhalafatus syurut. Mukhalafatus syurut itu yang melanggar syarat dan ketentuan secara keseluruhan yang ditetapkan klausul-klausul yang ada di dalam akad. Itu namanya wan prestasi. Jadi itu harus dijelaskan di dalam akad kalau kita misalnya berakad pada seseorang. Nah, contohnya kayak saya ketika saya memberikan sewa rumah kepada seseorang, itu saya selalu bikin syarat akad-akad perjanjian yang mana di dalamnya itu ada klausul-klausul harus begini dan tidak boleh begitu. Jadi kalau ditandatangani jangka waktu termasuk ada semua di sana. Kalau ditandatangani hukumnya mengikat kedua belah pihak. Gitu. Nggak boleh membatalkan. Gitu. Kemudian ketentuan khusus MBT selanjutnya, pihak yang melakukan akad ijarah muntahiyah bitamlik harus melaksanakan akad ijarah terlebih dahulu. Akad pemindahan kepemilikan baik dengan jual beli atau pemberian hanya dapat dilakukan setelah masa ijarah selesai. Saya sudah sebutkan bahwa akad ijarah muntahiyah bitamlik itu gabungan. Jadi ijarah dulu dilakukan sampai masa sewa berakhir. Kalau misalnya sewanya 1 tahun, ya berarti ijarahnya selama 1 tahun tuh, bayar upahnya selama 1 tahun. Nah kemudian ketika 1 tahun selesai jatuh tempo, kan niatnya tadi
akan ada perpindahan kepemilikan, maka ini bisa dua cara. Bisa dengan jual beli, tentu jual belinya nggak harga full, tetapi harga selisihnya saja dari kalkulasi itu. Tadi kan kalau pembeli kan itu udah mengkalkulasi, misalnya sewa laptop lah gampangnya. Kalau misalnya harga laptop itu 1 juta, kemudian kita menggunakan ijarah muntahiyah bitamlik selama 10 bulan, maka per bulannya itu kan bisa 100.000. Nah, itu tinggal diukur aja tuh. 100.000 per bulan sampai 10 bulan itu kan berarti 1 juta. 1 juta tuh udah harga keuntungan si ini, pembeli sewa. Gitu. Nah, ketika 100.000 selama 10 bulan berarti udah nutup tuh harga laptop gitu. Nah, tinggal nanti kesepakatan pemindahan kepemilikannya bisa dengan hibah. Hibah itu ya berarti nggak ada uang yang dibayarkan, dihibahkan gitu perpindahan kepemilikannya. Atau dengan cara jual beli. Nah, jual beli ini tinggal kesepakatan harganya ada harga tambahan jual beli atau memang harga yang sebetulnya di akhir saja gitu. Itu kesepakatan untuk mensahkan bahwa adanya perpindahan kepemilikan itu. Tapi yang terpenting adalah akad ijarah itu harus telah selesai dulu, setelah dilakukan baru adanya akad perpindahan. Nah, kemudian janji pemindahan kepemilikan yang disepakati di awal akad ijarah adalah wa'ad yang hukumnya tidak mengikat. Apabila janji itu ingin dilaksanakan, maka harus ada akad pemindahan kepemilikan yang dilakukan setelah masa ijarah selesai. Nah, ini ijarah muntahiyah bitamlik ini masih mengadopsi bahwa wa'ad itu tidak mengikat. Jadi bisa saja pihak yang menyewa ini di awal dia sudah berjanji bahwa dia akan membeli barang itu atau dia mendapatkan hibah. Tetapi karena di fatwa ini adalah hukumnya tidak mengikat disebutkan, berarti dia bisa saja membatalkan. Saya sudah deh, misalnya baru 3 bulan dia kata, kayaknya saya nggak sanggup untuk sewa lagi karena saya ekonomi kurang bagus. Nah, maka dalam hal ini si penyewa ini memiliki resiko bahwa dia barangnya nggak jadi beli gitu. Nah, kalau di perbankan akad ijarah muntahiyah bitamlik ini agak beresiko. Karena apa? Ketika ada seseorang untuk berniat melaksanakan pembiayaan IMBT, maka bank itu kan harus beli barangnya dulu. Katakan rumahnya. Misalnya orang mau beli rumah dengan cara IMBT, berarti bank akan beli rumah dulu kan. Kemudian baru disewa. Nah, ini ada potensi bagi bank jika misalnya nasabah ini nggak jadi beli di tengah jalan. Sementara di fatwa ini disebutkan bahwa wa'ad itu janjinya itu hukumnya tidak mengikat. Jadi dia bisa saja baru dua bulan terus dia batalkan. Sehingga bank ini nggak bisa menuntut orang ini nggak mengikat gitu kan. Sehingga bank ini punya potensi resiko dia harus menjual aset itu, aset sewa itu. Gitu. Ini resiko bagi bank kalau menggunakan ijarah muntahiyah bitamlik. Nah, makanya ijarah muntahiyah bitamlik di lembaga perbankan syariah itu untuk kepemilikan barang itu jarang sekali karena ada potensi bank itu ya tadi kalau misalnya nasabah wan prestasi maka dia memiliki aset padahal bank itu bukan inventory company. Susah kalau bank punya inventory itu berapa banyak gitu kalau menggunakan IMBT. Beda sama murabahah. Kalau murabahah ketika bank membeli barang kemudian dijual ke nasabah, hukumnya adalah hutang piutang. Bisa ditagih kapanpun karena prinsipnya barang itu sudah berpindah. Jual beli kan berpindah kepemilikan. Sementara kalau sewa, esensinya manfaatnya aja yang diambil. Dan perpindahan kepemilikannya itu di akhir masa sewa. Nah, kalau macet di tengah jalan, barang ini kan jadi statusnya status bank. Nah, ini pernah saya tanyakan gimana nih kalau IMBT ini, kok hukumnya tidak mengikat wa'ad ini. Nah, ternyata
kemudian muncul bahwa wa'ad di dalam lembaga keuangan syariah hukumnya mengikat. Nah, itu muncul fatwa baru di nomor 80 sekian. Itu karena mungkin karena untuk mengantisipasi fatwa yang tidak mengikat ini. Jadi ketika ada fatwa baru khusus terkait wa'ad yang dihukumi mulzim atau mengikat, maka dalam akad ijarah muntahiyah bitamlik ini itu difasah bahwa hukumnya mengikat. Jadi ketika ada nasabah yang menyewa kemudian membatalkan sewa, ya nggak bisa, karena ketika akad ijarah itu sudah sepakat, sudah ada janji untuk saling membeli dan saling menyewa dan saling memberi gitu, maka itu mengikat sampai akhir masa sewa selesai. Itu bisa dituntut untuk menyelesaikan akad sewanya, kemudian nanti ada proses jual beli sampai dengan atau dengan cara hibah. Next, Mbak Salma. Nah, ini secara teknis ya, yang kalau di lembaga keuangan syariah. Jadi ada penyewa, katakan nasabah, kemudian mengajukan kalau ini sih bukan di bank ya, contoh biasa saja. Ada penyewa, misalnya dia butuh rumah gitu, butuh rumah, tapi dengan cara sewa. Nanti pihak pemberi sewa akan mencarikan rumah, atau dia sudah punya rumah lah, sudah punya rumah, kemudian akad jual beli, akad ijarah muntahiyah bitamlik, gitu, di mana objeknya ini rumah yang tadi diinginkan. Tapi di akhir itu dia udah kepengen rumahnya itu akan ada perpindahan kepemilikan. Kemudian si pihak penyewa ini membayar ujroh sesuai dengan jangka waktu sewa yang sudah ditetapkan. Nah, di akhir masa sewa itu nanti dilakukan akad pengalihan kepemilikan barang, baik dengan jual beli ataupun dengan sistem pemberian atau hibah. Jadi akad sewanya harus selesai dulu dan itu disepakati berapa lama sewa itu dilakukan. Jika sudah selesai, jatuh tempo sewanya habis, maka si pihak pemberi sewa wajib menghadiahkan atau melakukan jual beli kepada si penyewa, karena masing-masing tadi sudah berwa'ad, sudah berjanji bahwa di akhir masa sewa ijarah itu akan dilakukan perpindahan kepemilikan. Next, Mbak Salma. Nah, ini sudah selesai terkait dengan akad ijarah muntahiyah bitamlik. Ini memang akad ijarah muntahiyah bitamlik ini adalah akad multi akad yang memang termasuk akad yang kontemporer. Jadi memang atas ijtihad daripada ulama-ulama mutakhirin. Karena banyak orang yang mungkin menghendaki untuk membeli barang dengan cara sewa, tapi diakhiri dengan perpindahan kepemilikan. Maka dilakukanlah penggabungan akad, yaitu akad ijarah dengan akad jual beli atau dengan hibah. Wallahu a'lam bishawab. Kalau ada pertanyaan, silakan bisa ditanyakan. Ternyata sama belum unmute. Oke, jazakallahu khairan Ustaz Zul atas penjelasan terkait ijarah muntahiyah bitamlik. Semoga bisa diterima oleh teman-teman ya. Udah ngerti belum nih perbedaannya IMBT dan ijarah biasa? Ya. Kalau misalnya akad ijarah ini kan sebetulnya banyak ya. Akad ijarah sering tiap hari kita lakukan. Kita sewa sesuatu, baik itu pekerjaan, jasa, ataupun manfaat dari satu barang. Gitu. Tetapi banyak juga yang tidak tahu rukun-rukunnya, syarat-syaratnya seperti apa. Nah, dengan belajar ini kan kita jadi tahu, oh kalau ijarah itu ininya harus jelas, waktunya harus jelas, ujrohnya harus disepakati di awal. Gitu. Yang tadi saya bilang, kita minta pekerjaan sama orang, minta bantuan sama orang, akadnya apa? Akadnya ta'awun atau akad jual beli jasa. Kalau ta'awun kan berarti membantu, hibah, bantu tenaga, nggak butuh ada imbalan kalau misalnya membantu. Tetapi kalau ijarah itu harus jelas.
disebutkan ini akadnya bantu apa ijarah nih, jual beli jasa. Harus ditegaskan begitu, karena kalau misalnya nggak ditegaskan nanti bisa jadi salah persepsi. Masuk yang tadi saya bilangin, ternyata yang bantu ini niatnya bukan ngebantu tahun, tetapi dia pengen nyari uang, nyari penghasilan. Ya, berarti akadnya ijarah. Nah, kalau akadnya ijarah, maka harus ujroh itu harus disepakati berapa sesuai dengan hadis Nabi. Kita tahu, jangan sampai kalau misalnya ada kita nyari pembantu ART, gitu. ART gajinya nggak disebutin berapa, semaunya aja. Nah, itu termasuk kepada transaksi yang dilarang dan kita berdosa. Jadi hukum transaksi ini konsekuensinya adalah dosa dan ketidaksahan transaksi itu serta pendapatannya nggak halal. Jadi selama ini yang kita ketahui masalah halal haram itu masalah makanan, masalah ibadah jika tidak dilakukan. Padahal transaksi kalau tidak memenuhi rukun syarat dan ketentuannya itu menyebabkan harta yang kita makan itu juga termasuk harta yang haram. Gitu. Dengan belajar ini kita jadi tahu, oh kalau ijarah ininya harus jelas, ininya harus jelas. Nah, karena dalam akad itu semuanya harus jelas, nggak boleh ngambang semaunya kita. Maka akad itu kan sesuai pengertian bahwa ikatan dua belah pihak gitu. Irtibat syai, ya kan, keterikatan antara yang satu dengan yang lain. Gitu. Nah, harus jelas. Ya baik. Itu harus jadi perhatian teman-teman ya, kalau ijarah itu harus disampaikan di awal berapakah si ujrohnya. Makanya kalau misalnya kita masuk kerja itu suka ada yang namanya offering letter, salah satunya juga untuk penetapan konsep gimana ya? Bukan offering letter, mungkin pas waktu kita masuk kan suka ada kontrak kerja, itu mungkin salah satunya untuk menjelaskan itu ya, Sat ya. Waktunya, Ya, betul, terus betul. masuk Saya ke pernah pertanyaan, ya ya gimana boleh Sat? boleh. Ya, saya pernah ditanya, apakah kontrak kerja PKWTT, PKWTT artinya apa sih? Perjanjian kerja waktu tak tentu ya. Itu apakah termasuk melanggar akad ijarah? Karena waktunya tak tentu gitu kan. Apakah itu melanggar akad ijarah? Padahal ijarah itu kan waktunya harus tertentu, muayyan, berapa lama akadnya. Saya bilang enggak, itu enggak melanggar akad ijarah. Akad ijarahnya memang betul harus jelas waktunya. Sementara kontrak kerja PKWTT itu untuk menentukan apakah dia termasuk karyawan kontrak atau tetap saja. Kalau PKWTT berarti dia kan harus perpanjang untuk dia menjadi kontrak atau tetap. Kalau PKWT tertentu itu kalau nggak salah tetap ya, tertentu ya, tetap ya. Tetapi pada prinsipnya akad ijarahnya itu waktunya tertentu. Makanya di dalam klausul perjanjian itu jelas waktunya. Kerja itu dari jam 8 sampai jam 5 sore. Itu waktunya tertentu. Di luar dari jam 5 sore, akadnya beda lagi. Pengupahannya apakah nanti lembur atau memang sistemnya gimana. Nah, itu artinya di luar dari jam kerja yang sudah ditandatangani, itu adalah bukan kewajiban daripada si pihak karyawan. Karena itu akad di luar daripada akad yang disebutkan. Baik, kita terima kasih Ustaz penjelasannya. Kita ke pertanyaan ini. Pertama ada pertanyaan dari Bapak Tatang Maulana. Pertama, apakah konsep zakwar naming atau menguruskan kepentingan orang lain tanpa diminta dalam Islam termasuk dalam konsep mengurus kepentingan orang lain tanpa diminta dalam Islam termasuk dalam konsep ijarah kah? Terus yang kedua, bagaimana dengan pekerjaan tukang parkir liar atau pengamen di jalan, tempat umum? Apakah termasuk dalam konsep ijarah? Kalau tidak masuk konsep, mungkin kalau tidak kali ya. Kalau tidak masuk konsep ijarah, akadnya apa? Ya, ini zak warnaming nih. Saya dulu ingat pelajaran apa ya? Perdata kali ya. Hukum perdatanya udah agak lupa. Jadi kalau mengurus kepentingan orang lain tanpa diminta, makanya tadi saya bilang, kalau tanpa diminta itu, apakah dia akadnya adalah hibah
tolong menolong ta'awun atau memang ijarah. Kalau misalnya dia tanpa diminta mengurus sendiri dan dia tidak minta imbalan, berarti ta'awun, hadiah jasa. Tetapi tiba-tiba ketika dia selesai mengurus minta imbalan, itu akadnya ijarah. Tetapi ijarahnya itu batil karena imbalan itu tidak disepakati di dalam akad. Itu makanya harus dijelaskan tuh. Itu kan konsep peninggalan Belanda kalau tidak salah, Zakwarnaming itu dari, kalau tidak salah dari bahasanya saja dari Belanda ya. Hukum perdata Belanda gitu. Jadi memang kalau konsep konsep ekonomi Islam ya harus jelas, membantu itu dalam rangka ta'awun, memang betul-betul ta'awun, akad tabaruat membantu saja, hibah atas jasa gitu. Atau memang ijarah membantu itu dengan imbalan. Kalau misalnya dengan imbalan berarti ya itu adalah ijarah. Tapi harus jelas. Atau kalau misalnya nggak jelas, berarti hibah, kita berikan hibah saja, bukan upah, tapi sistemnya hadiah saja. Karena sudah, kalau hadiah kan tidak tertentu, apapun yang si pemberi hadiah berikan, ya harusnya si yang ngebantu itu menerima. Jadi bisa kok dua konsep. Kalau misalnya tanpa imbalan berarti ta'awun. Tetapi kalau misalnya di akhir ada imbalan, bisa dua kemungkinan. Bisa ijarah, tetapi kalau ijarahnya batil karena ujroh itu nggak disepakati di awal. Atau dengan ya hadiah. Jadi ta'awun dengan pemberian hadiah. Yang kedua, bagaimana dengan pekerjaan tukang parkir liar, amen di jalan, tempat umum, apakah termasuk dalam konsep ijarah? Kalau masuk ijarah, akadnya apa? Enggak, kalau misalnya tukang parkir liar, ini lebih kepada akad parkir ya. Kalau parkir itu bisa jadi akadnya wadiah, titipan. Jadi kalau dalam titipan itu kan sebetulnya akadnya tabaruat. Akadnya tabaruat itu ya kita menitip barang kepada seseorang untuk dijaga. Nah, kalau dijaga berarti ya pihak yang menjaga harus menjaga betul-betul gitu. Barang yang kita titipi, dan pihak yang menjaga itu ya harus bertanggung jawab. Maksudnya kalau dia sudah menjaga sesuai dengan jagaan yang normal, maka dia nggak bertanggung resiko. Tetapi misalnya dia disuruh jaga, dianya pergi kemana terus motor kita hilang, itu bisa dituntut sebetulnya secara syariah. Karena dia nggak menjaga sesuai dengan penjagaan normal. Jadi artinya kalau misalnya para tukang parkir itu sebetulnya wadiah. Atau kalau misalnya kalau wadiah sistemnya tabaruat, tetapi misalnya kayak skor parking itu akadnya ijarah. Karena jelas tuh kita minta jasa dia untuk menjaga dengan kita berikan ujroh. Tarifnya jelas kan, 1 jam berapa. Nah itu kalau misalnya skor parking jelas ijarah. Tapi kalau misalnya parkir kayak di Indomaret, Alfamart yang memang tarifnya nggak jelas, itu lebih kepada wadiah sebetulnya. Nah di dalam akad wadiah boleh ada biaya administrasi, biaya penjagaan. Nah itu kalau biaya administrasi harusnya juga disepakati berapa biaya parkirnya. Tapi biasanya keumuman lah parkir di Indomaret 2.000 gitu kan. Itu. Terus kalau pengamen lebih kepada lebih kepada sedekah kayaknya, karena kita nggak berniat untuk meminta jasa dia menyanyi, kecuali kita memang meminta dia menyanyi kemudian kita berikan upah gitu, berarti kan ijarah tuh. Kamu nyanyi, saya sewa deh, kamu nyanyi berapa lagu? 3 lagu saya kasih uang 20.000. Nah itu ijarah, sewa jasa suara dia. Tapi kalau misalnya enggak, dia datang kemudian dia nyanyi saja, itu sedekah atau hadiah. Ya, baik, jazakallah Ustadz Zul atas jawabannya. Ustadz Bilal tambahan nggak? Ya, Ustadz Bilal mungkin ada tambahan.
Sama Sat, khususnya untuk yang kedua itu tabaru lawan tabaru tuh. Yang ngamen dianggap tabaru aja. Karena kita yang dihibur juga nggak wajib ngasih gitu. Ya. Tetapi kalau misalnya di ini ya, di Jerman, pengamen itu menjadi sebuah profesi. Dan orang itu begitu menghormati profesi orang itu gitu. Kan ketika dia ngamen, betulan ditungguin dan dinikmati gitu. Ini saya belum pernah ke Jerman, tapi saya nonton film ini. Film siapa? Habibie Ainun gitu. Habibie Ainun. Karena profesi itu dihormati banget. Gitu. Dia ditungguin dan dikasih uang. Gitu. Itu ijarah, bisa ijarah. Tapi ijarah tadi kan harus maklum, Sat. Kalau memang misalnya kafe gitu yang mengadakan live music, itu ya kafe yang minta ke para grup Itu bandnya atau kafenya. penyanyi itu jelas kan ijarah karena emang Ya. diminta dan misalnya jelas juga selama 2 jam misalnya gitu. Ya. Tuh. Tapi kalau pengamen liar sih tadi ya cenderung kayak tabaru lawan tabaru sih yang Ya, ada. kalau di Jerman saya nggak tahu ininya, transaksinya apakah dia memang sudah disebutkan ya kamu nyanyi saya kasih segini, kan kalau misalnya disepakati masuknya ijarah. Kalau di sini memang pengamen liar itu bukan pengamen liar, pengamen jalanan itu ya lebih ke sodako. Oke. Kita lanjut nih ke pertanyaan selanjutnya dari Mbak Hamba Allah di Jogja. Bismillah, Assalamualaikum Ustaz. Mau izin bertanya, bagaimana implementasi dari khiyar dalam akad ijarah atau sewa menyewa? Apakah ada perbedaan yang signifikan dengan khiyar dalam akad jual beli? Yang kemarin mungkin sudah kita jelasin Ustaz. Kedua, dalam hal sewa jasa, misalnya ambil contoh kita mengontrak karyawan untuk kerja dengan kita dalam kurun waktu tertentu, namun si karyawan izin keluar, baik untuk menikah atau hal lain sehingga membuat perjanjian pekerjaan itu berakhir secara sepihak. Bagaimana dalam hal ini, Ustadz? Terima kasih sebelumnya. Ya, sama saja khiyar di dalam akad jual beli juga berlaku dalam ketentuan akad ijarah, karena tadi sudah saya sebutkan bahwa akad ijarah itu termasuk rumpun daripada akad jual beli, tetapi bedanya adalah akad sewa. Objeknya itu adalah jasa gitu. Tapi boleh saja ada khiyar, misalnya selama memang khiyar itu disepakati kayak dalam khiyar syarat kan gitu. Misalnya saya mau sewa barang ini, tetapi saya khiyar 2 hari untuk ngelihat barangnya, jangan-jangan sewanya nggak berfungsi, gitu kan, bisa-bisa saja. Jadi tidak ada perbedaan antara akad khiyar dalam akad jual beli ataupun sewa gitu. Boleh saja khiyar atas itu. Kita sewa motor, ternyata ada aibnya, motornya rusak, nggak bisa jalan. Ya, kita bisa komplain, datang ke sini motornya agak jalan nih, baru saya sampai rumah mati, nyewanya sebulan. Ya kita bisa khiyar sama dia, datang ini gimana nih, ada motor yang lain nggak untuk diganti. Itu khiyar aib, boleh kita balikin ke dia, minta ganti, batal akad, atau minta kembali uang, atau memang minta penggantian motor yang lain yang kondisinya prima gitu. Jadi sama akad khiyar antara jual beli, khiyar dalam akad muawadhah sama dengan Sebelum ke pertanyaan yang kedua, saat bilang mau nambahin mungkin? Iya sama. Majaza bai'uhu jaza ijaratuhu. Jadi sebagaimana apa-apa yang boleh dijual juga boleh diijarahkan. Maka gitu juga terkait ke status khiyarnya juga sama seperti sudah dijelaskan Ustaz Zul tadi. Baik. Kita langsung ke next question ya. Dalam hal sewa jasa misalnya, contoh kita mengontrak karyawan untuk kerja dengan kita dalam kurun waktu tertentu, namun si karyawan izin keluar baik untuk menikah atau hal lain, sehingga membuat perjanjian pekerjaan itu berakhir secara sepihak. Bagaimana dalam hal ini, Ustadz? Ya. Belum. Ya. Ya pada prinsipnya kan tadi kalau akad ijarah itu waktunya harus jelas tuh. Nah, kejelasan itu kan dilahirkan dalam bentuk waktu kerja dalam sehari berapa lama gitu.
berapa lama dia bekerja dalam sehari, misalnya 8 jam. Itu adalah batasan akad ijarohnya. Sementara kalau PKWTT atau PKWT itu kan untuk menentukan apakah dia sistemnya adalah termasuk karyawan yang kontrak ataupun karyawan yang tetap. Sebetulnya penetapannya kepada situ saja. Sementara yang dimaksud akad ijaroh dengan waktu tertentu yang jelas itu adalah waktu kerjanya jam 8 sampai jam apa? Jam 5 misalnya gitu. Nah, bagaimana misalnya dia keluar? Ya, kalau keluar itu kan sebetulnya sudah ada mekanisme bagaimana tata cara keluar. Dan itu biasanya masuk ke dalam peraturan kerja yang sudah disepakati ketika dia melamar kerja. Nah, ketika sudah melamar kerja, ya harus terikat kepada aturan perusahaan bagaimana cara dia resign, harus misalnya menginformasikan 2 hari sebelumnya. Kemudian apakah dia ada one man notice atau enggak. Itu kan bagian daripada akad-akad yang sudah disepakati gitu. Maka ketika akad di awal kerja itu sudah disepakati bersama, maka hukumnya mengikat gitu. Ketika dia resign ya diperbolehkan, nggak masalah. Berarti ada kesepakatan baru bahwa dia resign. Tetapi harus mengikuti ketentuan yang sudah disepakati bersama. Karena dalilnya adalah al-muslimuna ala syurutihim, bahwa orang muslim itu ya terikat terhadap syarat-syarat yang mereka buat, ketentuan-ketentuan yang mereka buat. Illa syartan, kecuali syarat-syarat ahal haraman, menghalalkan yang haram, atau harwama halalan, atau mengharamkan yang halal. Jadi kalau syarat-syaratnya yang tidak mengharamkan yang halal, yang menghalalkan yang haram, atau mengharamkan yang halal, itu nggak masalah. Nah, termasuk dalam hal ini, misalnya dia mau resign, kan ada tuh peraturan perusahaannya. Kalau resign, maka harus menghubungi human capital gitu atau HRD 1 hari atau 1 minggu sebelumnya. Terus yang bekerja sudah menjadi karyawan tetap atau lebih dari 3 bulan, maka ada ketentuan one man notice gitu kan. Misalnya nggak boleh keluar dulu selama 1 bulan untuk proses perpindahan pekerjaan. Kan syarat-syarat ketentuan yang ada di dalam perusahaan yang disepakati dalam perjanjian kerja dan hukumnya mengikat kedua belah pihak. Gitu. Allahu'a'lam. Zabila namanya. Ya, pada dasarnya udah cukup lengkap tadi yang disampaikan Ustadz Zul, bahwa memang sebaiknya dari perusahaan itu melengkapi perjanjiannya dengan karyawan seperti itu. Karena apa-apa yang memang tidak diatur secara syariah itu dibebaskan kepada masyarakat gitu. Sebagaimana tadi sudah disampaikan oleh Ustadz Zul, dalilnya wal muslimuna ala syurutihim illa syaratan ahalla haraman ahalla harama halalan. Ya, jadi sebaiknya perusahaan dan karyawan ya mungkin membuat syarat-syarat yang cukup detail seperti itu untuk ke semua aspeknya. Karena kalau masalah resign tadi tidak resign itu kan dari sisi karyawan. Nah, sebaliknya kalau pemecatan juga tidak diatur, itu yang kasihan sebaliknya, bisa jadi karyawannya. Akan tetapi tatkala ada aturan tentang pemecatan, misalnya ada aturan tentang resign, misalnya pemecatan dispensasinya berapa gitu buat karyawan yang dipecat. Kemudian kalau resign misalnya kurang dari setahun kerjanya, udah resign misalnya ada ketentuan apa seperti itu. Nah, itu maka sebaiknya agar dibuat detail gitu, agar sama-sama jadi kemaslahatan buat perusahaan dan juga buat si karyawan seperti itu. Wallahu a'lam. Ya. Oke, ada pertanyaan tambahan nih dari Mbak Hamballah di Jogja. Menanggapi yang pertanyaan pertama saya, kalau kerusakan misal sewa gaun pengantin Ustadz kembali ke butik dengan kondisi tidak lengkap atau ada kerusakan, gaun itu robek, jasnya ada item yang hilang atau tidak lengkap. Ya. Apakah sebagai pemilik barang boleh minta ganti rugi Ustadz karena
Sebenarnya dalam hal ini tidak terlalu merusak barang yang parah, namun sudah disebutkan dalam perjanjian sewa gaun termasuk apabila terlambat dalam mengembalikan ada konsekuensi. Terima kasih Ustadz Bila dan Ustadz Sul untuk jawaban keduanya. Ya, sebagaimana akad yang lainnya, di dalam akad ijarah itu ya memang semua harus jelas, termasuk masalah wan prestasi tadi, wan prestasi. Makanya kenapa di dalam akad itu yang bagus itu adalah tertulis, karena biar ada tanda bukti apa yang boleh dilakukan, apa yang tidak boleh dilakukan. Apabila melakukan ini maka termasuk wan prestasi, itu harus jelas. Nah, apabila misalnya dalam ketentuan akad ijarah itu para pihak menentukan, misalnya di awal, misalnya ada kerusakan atau hilang atau robek, maka pihak penyewa atau pihak penyewa mengganti. Itu pada prinsipnya boleh, meskipun pada prinsipnya adalah akad sewa jasa itu, akad sewa jasa barang itu, manfaat barang, kalau terjadi kerusakan itu yang menanggung resiko adalah pihak si mukjir, pihak pemberi sewa barang itu. Prinsipnya itu, kecuali terhadap, kalau ulama Syafi'iyah mengatakan kecuali terhadap pemeliharaan atau kerusakan yang sifatnya adalah muyassar ringan gitu. Kalau ringan itu ya pihak si penyewa yang memperbaiki atau ganti. Tapi kalau misalnya rusak total, prinsipnya harusnya adalah selama memang bukan one prestasi ya, tadi kelalaian, itu prinsipnya nggak bisa dituntut si penyewa itu. Kecuali memang ada aturan kesepakatan yang lain, seperti tadi kesepakatannya misalnya hilang atau sobek atau apa, itu dianggap sebagai one prestasi ya, kalau keduanya sepakat ya mengikat hukumnya. Oke, berarti memang pada akhirnya harus dikomunikasikan antara yang Iya, berakad ya, harus Sat, ya. jelas. Harus jelas. Oke. Jadi tergantung nanti Mbak Allah membuat perjanjian dengan si penyewanya seperti apa. Gitu. Tapi kalau misalnya memang ada kerusakan kayaknya ini ya, kalau sampai robek tuh kayaknya cukup krusial ya. Iya. Oke, itu ada pertanyaan dari Mas Azhar. Ustaz, saya sebagai karyawan, bolehkah kami meminta atas nama hak asasi untuk pengubahan aturan di perusahaan, bahkan sampai memojokkan perusahaan? Sedangkan di awal perjanjian sewaktu kata karyawan, kami bersedia dan tanda tangan atas aturan perusahaan. Kami masih muda sewaktu itu dan yang penting dapat kerja. Oke, mungkin dulu pas waktu kita awal kerja, pas waktu perjanjian kontrak, pengen ditanda tangan aja nih, tapi pas waktu berjalannya waktu dirasa kebijakan perusahaan nampaknya tidak menguntungkan gitu ya untuk pekerjaan. Mungkin gitu ya Mas Azhar ya. Ya. Apakah boleh kita meminta atas nama hak asasi gitu untuk pengubahan aturan tersebut? Iya. Iya. Memang permasalahan kerja itu kan selalu ada di dunia kerja gitu. Jadi ketimpangan, ketidaksesuaian antara apa yang dijanjikan gitu. Misalnya ada perubahan peraturan sepihak yang dimana karyawan ini merasa ini kok nggak sesuai dengan di awal gitu. Ini cenderung memang nanti karyawannya yang merasa terzolimi gitu. Karena perusahaan yang bagus itu memang harus ada komunikasi dalam setiap kebijakan yang dikeluarkan itu, apakah memang memenuhi unsur-unsur apa ya, ya kalau unsur kemanusiaan itu kan sebetulnya selaras dengan Islam ya, kemanusiaan, keadilan, transparansi gitu kan, itu kan sudah selaras dengan Islam. Tapi memang pada prakteknya ini kadang-kadang urusan tenaga kerja ini industrial itu ya ada saja yang masih mengikuti cara-cara yang tidak sesuai. Nah, ya kalau begitu sebetulnya pilihannya adalah ya kita bertahan dengan sistem yang ada di aturan, karena memang ini bagiannya adalah apa ya, kita memberikan jasa, berarti kan kalau kita merasa tidak sesuai dengan mengatakan apa yang menjadi ekspektasi kita, ya tidak ada
titik temu sebetulnya. Kita bisa saja membatalkan kontrak kita, resign lah bahasanya, kan seperti itu gitu. Atau kita memang mengikuti. Jadi memang itu dilema di semua perusahaan akan selalu ada. Itu akan selalu ada itu. Tapi prinsipnya harusnya perusahaan yang baik itu ya menjunjung tinggi lah apa-apa nilai-nilai Islam, value-value yang sesuai dengan syariah Islam. Ya, makanya pentingnya kita bekerja di perusahaan yang menjunjung tinggi value Islam, itu harapannya ya menjalankan apa yang sudah diajarkan oleh Rasulullah, baik dari kontrak ataupun yang lainnya gitu. Karena kalau misalnya perusahaan yang menjunjung tinggi value Islam, ya dia selalu akan memperhitungkan gitu, tidak cuma profit oriented tetapi juga falah orientednya masuk gitu. Kalau profit oriented ya kadang-kadang memang karyawan itu yang ditekan gitu untuk mendapatkan profit setinggi-tingginya, tapi tanpa melihat daripada hak-haknya karyawan tersebut. Tapi kalau perusahaan itu menjunjung tinggi value-value Islam, ya ada keuntungan lain lah, ada aturan lain, falah itu yang jangka panjangnya adalah akhirat, sehingga tidak berbuat zalim pada karyawan. Semua terjadi di perusahaan. Mungkin Salma kalau boleh saran boleh nggak nih? Mungkin ini Mas Azhar, Boleh. apa namanya, yang namanya perjanjian itu kan udah mengikat. Terus mungkin daripada memojokkan, lebih baik nampaknya untuk melakukan pendekatan persuasif kali ya gitu, yang baik-baik dulu gitu kan. Mungkin setiap perusahaan ada HR-nya, itu mending yang lebih baik dikasih nih kayaknya kebijakan A tidak bisa dilanjutkan karena ABCD gitu. Kalau misalnya memang dirasa kita tidak ridho dengan pekerjaan tersebut, ya mencarilah pekerjaan yang lebih diridhoi gitu. Dan meminta kepada Allah Subhanahu wa taala ya untuk diberikan petunjuknya gitu. Gitu. Tapi kalau saran aku sih kayaknya perlu mediasi dulu nih. Bicara sama orang dalam Kak, iya benar-benar gitu. Mungkin ada pendapat persuasif Mas Azhar bisa melalui HR-nya atau mungkin ada direksi atau direktur yang sekiranya bisa membantu kita gitu kan, sharing-sharing gitu. Itu sih kayak dari kesotoyan sama Rohadatul Aisyah ini. Ya. Dan pengalaman enggak ya? Ustaz Bilal ada yang mau nambahin mungkin? Yakfi, cukup. Oke. Ya gimana Mas Azhar? Oke. Apakah ada pertanyaan lanjutan teman-teman? Sekarang udah menunjukkan 22 nih. Cukup ya. Kalau misalnya sudah cukup. Oke, terima kasih ya teman-teman. Alhamdulillah alamin. Jazakumullah khairan juga untuk Ustadz Zulfahmi dan untuk Ustadz Bilal Al-Maghribi atas waktunya, atas dedikasinya, kemudian atas ilmu yang udah diberikan ke kami. Dan terima kasih teman-teman yang udah ikut dari awal atau yang baru join juga terima kasih. Ini Mas Mala tadi ada hadir ya, kemarin tidak hadir Mas Mala pada kita kemarin kuis. Gitu. Jadi semoga nanti di pertemuan ke-12 insya Allah akan ada kuis lagi. Mungkin Mas Mala dan Mbak hamba Allah yang ikut dari awal nih bisa ikut join nih biar seru ini battle. Ya bersama sekalian diumumin itu waktu kita agak berubah. Oh ya, insya Allah untuk di pekan ini di hari Sabtu dan Ahad kita itu Ustaz benar? Iya. Oh ya, di Sabtu dan Ahad kita libur dulu ya teman-teman. Jadi insya Allah di pekan ini kita sampai Jumat, nanti akan dilanjut lagi di hari Senin. Gitu. Oke, mungkin itu aja ya kita tutup dengan beristighfar sebanyak 3 kali. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Ustaz Bilal mau nutup pakai doa? Doa kafaratul majelis bersama. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khairan semuanya.